Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Rofita Nuridayah, PPG PGSD Rombel 3. Kali ini saya akan membahas tentang koneksi antar materi pada topik 1, yaitu perjalanan pendidikan nasional. Outline atau bahasan pada koneksi antar materi ini yang pertama ada kesimpulan dan penjelasan tentang perjalanan pendidikan nasional. Yang kedua yaitu refleksi konsep tentang perjalanan pendidikan nasional. Yang ketiga perubahan diri setelah mengetahui tentang perjalanan pendidikan nasional. Dan yang keempat ada aksi nyata yang akan dilakukan. Pada bahasan yang pertama, yaitu kesimpulan dan penjelasan tentang perjalanan pendidikan nasional, ada dua. Yang pertama, perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan Indonesia dan perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Kita bahas yang terlebih dahulu, yaitu perjalanan pendidikan sebelum kemerdekaan Indonesia, di mana pada saat itu, yaitu era kolonialisme, pendidikan digunakan sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan para penjajah bangsa. Kemudian, keadaan pendidikan yang belum merata untuk semua lapisan masyarakat, karena yang dapat mengenyam pendidikan hanya kaum bangsawan dan konglomerat. Selanjutnya, lahirlah sebuah organisasi Budi Utomo dan Sekolah Kartini pada tahun 1908 hingga 1912. Selanjutnya, Ki Hajar Dewantoro membentuk Taman Siswa pada tahun 1922. Kemudian kita menuju ke perjalanan pendidikan setelah kemerdekaan Indonesia. Yang pertama ada era Orde Lama, di mana pendidikan merupakan hak semua kelompok masyarakat tanpa memandang kelas. Pada era ini, semua masyarakat sudah dapat mengenyam pendidikan karena tidak memandang kelas atau suatu golongan. Dilanjutkan dengan era Orde Baru, di mana pendidikan itu ditujukan untuk mengeksploitasi intelektualitas mereka demi kepentingan penguasa. Kemudian dilanjutkan oleh era reformasi, di mana kebijakan pendidikan ini bersifat reformatif dan revolusioner. Kemudian pada era abad 21, pada abad sekarang ya, pendidikan itu mengintegrasikan antara kecakapan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Kemudian di sini ada profil Ki Hajar Dewantoro. Ki Hajar Dewantoro atau Bapak Pendidikan Nasional dengan nama lain Raden Mas Suwardi lahir pada tanggal 2 Mei 1889 di Yogyakarta. Beliau merupakan pahlawan nasional yang berjuang melawan penjajah melalui dunia pendidikan. Kemudian, beliau mendirikan Taman Siswa pada tanggal 3 Juli 1922. Gagasan yang terkenal Ki Hajar Dewantoro yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan atau contoh. Kemudian ada Ing Madyo Mangun Karso, yang artinya di tengah memberi gagasan atau ide. Kemudian yang selanjutnya yaitu Tutpuri Handayani, yaitu artinya di belakang memberi dorongan atau semangat. Kemudian, pemikiran Ki Hajar Dewantoro tentang pendidikan itu berkaitan dengan kurikulum merdeka yang semboyannya Merdeka Belajar. Pemikirannya salah satunya tentang pendidikan menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Merdeka Belajar ini dapat diimplementasikan dengan metode pembelajaran berpusat pada siswa yang mengakui kodrat manusia dan dilaksanakan sesuai dengan budaya Indonesia. Selanjutnya yaitu refleksi konsep perjalanan pendidikan nasional. Sebelum mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mengira bahwa pembelajaran terpusat pada guru, kemudian menganggap sama pada kebutuhan dan perlakuan siswa, dan menganggap siswa merupakan lembaran kertas kosong. Namun, setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya mengerti dan memahami bahwa pembelajaran itu berpusat pada siswa. Selanjutnya, kebutuhan dan perlakuan pada setiap siswa itu berbeda dengan menerapkan pembelajaran
diferensiasi. Kemudian, siswa itu bukan lembaran kertas kosong, melainkan siswa mempunyai kodratnya sendiri yang tidak bisa diubah oleh guru. Nah, tugas guru hanya bisa mengarahkan tumbuh kembangnya kodrat tersebut. Kemudian pada perubahan diri yang akan saya lakukan yang pertama akan menjadi guru yang teladan dan ditiru oleh siswa seperti kedisiplinan. Yang kedua yaitu mengenali karakter dan latar belakang masing-masing siswa. Dan yang ketiga, memberi pembelajaran yang menarik dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Aksi nyata yang akan saya lakukan dengan memberikan semangat dan motivasi dalam menanamkan nilai karakter kedisiplinan dan kerjasama, tolong-menolong pada setiap kegiatan sekolah. Selanjutnya, pembelajaran menggunakan pembelajaran diferensiasi yang menyesuaikan dengan kemampuan siswa. Yang ketiga, penggunaan media atau perangkat ajar yang menarik sehingga siswa antusias dan senang mengikuti pembelajaran. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah dan tutur kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.